Ya, raport akhir evaluasi IHSG Q2 April 2026 pas hari tanggal eksekusi ya, jadi tanggal eksekusi Senin 4 Mei 2026. Nah, berdasarkan pengalaman yang telah lalu, kasih perhatian pada saham yang detail dari LQ45. Dalam hal ini yang detail yakni HEAL, CTRA, NCKL, DSSA, Brand ya. Dimana high ya, high-nya di 6,5%. Kalau kita ambil Brand dengan asumsi kita ambil Brand di hari Jumat. Oh, di sini hari Kamis ya, karena hari Jumat libur. Kemudian DSSA tertingginya di 5,3%. Kemudian NCKL 1,9%, CTRA 0,7%, HEAL 0,4%. Jadi tingkat keberhasilannya di Brand dan DSSA ya. Anggaplah kita targetnya 3% ya, ini match. Sedangkan yang 3 tidak sampai 3% ya. Nah, ini lastnya ya, kalau kita lihat lastnya DSSA minus 5,6%, NCKL minus 1%, CTRA minus 2,2%, HEAL minus 3,5%, yang hijau cuma Brand 3,1%. Tetapi kita targetnya 3% aja, jadi kita buy di hari Jumat, langsung pasang jala di 3% di hari eksekusi date. Nah, mengenai volume ya, HEAL ini turun ya, dari 41 miliar ke 6 miliar ya. CTRA meningkat volumenya tapi tidak signifikan ya, paling cuma berapa, naik 3 miliar ya, dari 10 ke 13. NCKL, nah ini mencerminkan juga waktu akhir implementasi dia valuasinya 101, pas eksekusi date 53 miliar. DSSA terjadi penurunan valuasi, Brand terjadi penurunan valuasi. Nah, jadi memang intinya turun ya, karena ini LQ45 punya gawe, atau istilahnya IHSG punya gawe, yaitu rebalancing. Jadi ada peningkatan di market. Ini ada MR, ini ada kenaikan, memang mungkin ada berita atau apa ya, naik. ISAT turun aktivitasnya, ESA juga turun, harta turun, cuan ini naik ya.
Itu ya, intinya ada penurunan aktivitas dari hari akhir implementasi IISG dibanding dengan hari eksekusi IISG. Nah, di sini jarang terjadi ya untuk yang kali ini, evaluasi kali ini, apakah ini perubahan pola rebalancing ya. Kalau dulu ya, setelah rebalancing biasanya harga turun ya. Mungkin karena memang harga udah rendah ya, jadi IISG karena IISG terpuruk ya. Selama kurang lebih 3 bulan. Jadi memang harga memang lebih rendah dari seharusnya ya. Kalau IISG nggak terpuruk, otomatis harga akan lebih melambung atau harga akan lebih naik. Di sini ADMR high-nya di 7,6%, ISAT high-nya di 4,3%, ESA di 4,63%, ini harta yang kalem ini 1,8%, cuan yang di LQ45 naik 3,8%, high-nya, WIFI juga 3,4%, Dewa juga 3,8%. Jadi yang di LQ45 pun ikut naik ini ya. Kalau kita kan pedomannya, kalau saya ya pedomannya kalau di akhir rebalancing ya konsen di saham yang di del dari LQ45. Tapi dari data ini seolah-olah mentah ya. Justru lebih baik kita konsen di saham yang masuk LQ45, bukan yang di delete ya. Ya, tapi apakah ini data hanya rebalancing kali ini saja? Karena memang agak lain rebalancing kali ini, di mana ada bayang-bayang dari MSCI, ada bayang-bayang penurunan indeks yang paling buruk untuk Asia. Jadi momentum LQ45 ini, momentum rebalancing ini dimanfaatkan untuk ya apa istilahnya ya, yang mentradingkan saham-saham di LQ45, membuat lebih volatil. Nah, yang GGRM juga naik 4,2% di high-nya, TPIA 6,6%, BKSL 5,7%, CBDK 2,8%. Ya, jadi intinya kalau kita ambil cuan di 3%, GGRM down atau match, TPIA match, BKSL match, CBDK yang sedikit sebetulnya kurang 0,2% ya, dari target kita 3%. Ini di 2,8%. PTPS dan MTEL memang di del, jadi ya kita abaikan untuk yang di del ya. Karena ini di del dari IDX 80 ya. Kita lebih prefer yang di del dari LQ45. Semakin kapitalisasinya semakin besar, semakin kita incar seperti DSSA dan Brand. Walaupun kapitalisasi dalam tanda petik yaitu main sendiri atau ya dimainkan oleh trader yang terafiliasi dengan owner atau underwriter
atau tepatnya shareholder ya. Nah, itu ya. Nah, kita coba lihat chart ya. Lihat chart. Sebentar. Ya, kita mulai dari yang di del dari LQ45. Brand. Nah ya, ini hijau. Brand. Kemudian CTRA. Nah, ini bikin new low ya. Termasuk sesuatu yang gagal ya, kurang apa? CTRA ya, CTRA di sini hacknya cuma 0,7%, jadi gagal katakanlah. CTRA, nah ini DSSA karena dia market cap-nya besar. Iya, walaupun bikin new low tapi sempat naik, dimana naiknya DSSA sampai 5,3% ya, jadi lumayan lah. DSSA, HEAL ini juga gagal, bikin new low. Terus NCKL, nah bikin new low juga dibanding kemarin. Itu ya, itu yang di del dari LQ45. Sedangkan yang di del dari IDX80, brand tadi sudah, NCKL sudah, DSSA sudah, tinggal BTPS. Nah, ini bikin new low, tetapi bikin new low ya, tetapi candlenya hijau karena harga open ya di gap down ya. BTPS di gap down sebetulnya nggak tinggi ya. Kok bisa ya? Bentar, ini Bank BTPN Syariah. Oh ya, ini di gap down, di open minus 4,5% ya. Ya, jadi di gap down, dimana open itu lebih kecil daripada last price, maka dia warna candlenya hijau, tapi tetap bikin new low ya. Terus MTEL ya, bikin new low juga karena dia push. Nah, itu ya MTEL. Kemudian ISAT itu detail dari IDX30 hijau ya. Nah, kemudian yang lainnya yang di add ya, ADMR ya, sing cepat aja ya, cuan bikin new low. Dewa Esa Harta Esa hijau 1,1%, Harta 0,4%, tertingginya di 1,8%. Harta, Wifi
BKSL, CBDK, Dewa, GGRM, TPIA. Nah, itu ya, cukup ya. Saya kira itu, apalagi perlu lihat asing tah ya. Ya, asing masih keluar sebanyak 791 miliar ya di hari eksekusi date, di mana indeks di 0,22%. Terus di mana sempat terjadi seolah-olah panic buying ya, terbukti dengan di open di gap up di 0,46%, tertingginya di 1,62%, low-nya di minus 0,15%, dan closing di 0,22%. Jadi sempat panik buying ya, panik beli, tetapi terus kempes, bahkan sempat menyentuh low-nya di 0,5% minus sebelum ada gap up atau tarikan di 0,22% last price. Nah ini ya, jadi ini kejadian di market hari Senin ya, dimana open panik buying ya, dan naik panik buying, seolah-olah kita yakin market akan hijau tebal, naik terus, kempes ternyata, bikin pola bendera kebalik atau penan kebalik ya, turun terus, dia breakdown dari open, bikin new low, naik, retracement, bikin new low lagi, terus sideways. Nah ini market hari Senin. Nah, ini komposit. Nah, ya, jadi memang dari kemarin, dari Kamis ya, ada sinyal pembalikan arah atau istilahnya sinyal buy ya, karena ada buntut atau shadow ini, lower shadow, dan benar memang hari berikutnya naik tetapi tidak kuat mendaki, turun lagi ya. Akhirnya hijau tipis di 0,22%. Ini kandelnya merah karena harga open itu di atas harga last price. Ya, saya kira cukup ya. Cukup. Kita mana tadi? Raport akhir evaluasi IHSG Q2 April 2026 bertepatan dengan tanggal eksekusi date ya, yaitu Senin 4 Mei 2026. Cukup ya. Salam sehat.